tidak mendapati riwayat ini. Kalau bahasa orang sini kira-kira roman-romannya sini hadis palsu ini, kata beliau begitu. Tapi saya mau terangkan dulu, kenapa kok tetap dicantumkan Imam Al-Qurtubi? Kemungkinannya begini, Bu. Kan yang ngasih catatan kaki kan ulama belakangan, ulama abad 19 ini sudah. Muridnya Syekh Albani rahimahullah yang ngasih catatan ini. Nah, jadi gini, ini penjelasan ilmiahnya ya. Imam Ghazali rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu hidup di masa daulah Islam itu masih eksis. Di mana kitab-kitab dan ulama-ulamanya masih lengkap lah kalau bahasa kita. Sementara yang ngasih catatan kaki ini hidup di masa di mana daulah Islam itu sudah tidak ada, sudah jatuh, termasuk kitab-kitab para ulama yang dibakar, ulamanya dibunuh dan seterusnya itu. Sehingga begini Bu, ini penjelasan ilmiahnya ya. Sangat mungkin di generasi Imam Al-Qurtubi, di generasi Imam Ghazali misalnya, sanadnya ketahuan. Ini dari sini ketahuan sanadnya itu. Tapi di masa sekarang nggak ketemu riwayat itu. Kenapa? Karena kitabnya sudah dibakar itu. Atau mungkin ulamanya sudah wafat tadi itu. Itu satu dulu ya. Saya pas menjelaskan begini, ada yang ngomong begini. Itu sama dengan Anda mengatakan bahwa syariat Nabi kita Muhammad SAW itu ada yang nggak sampai kepada kita. Ada yang mengatakan begitu. Maka saya jawab, itu bukan kata saya bilang. Kan Nabi yang bersabda bahwa di antara tanda kiamat apa? Diangkatnya ilmu. Bisa dipahami ya? Ini bukan bab hilangnya syariat, bukan. Ini bab hilangnya ilmu. Dan di antara hilangnya ilmu itu adalah dengan wafatnya para ulama itu. Itu di antaranya saya. Ini bab hilangnya ilmu ini. Jadi bukan bab tidak sampainya syariat, bukan. Ini bab hilangnya ilmu dan itu Nabi yang menyabdakan. Itu satu dulu. Nah, jadi kemungkinan yang terjadi seperti itu. Sehingga riwayat ini karena yang ngasih komentar juga tidak berani memastikan dan juga Imam Al-Qurtubi masih mencantumkan dalam kitab ini, taruhlah riwayat ini insya Allah nggak ada masalah. Nah, kita atau paling tidak andaikan pun mau kita lemahkan, paling tidak dia maknanya sahih. Nah, saya mau terangkan dulu kepada Ibu begini. Ada istilah-istilah yang disebut dengan hadis palsu misalnya. Itu maksudnya kalau dipaksakan sebagai hadis itu palsu. Tapi maknanya kadang sahih. Maknanya tapi bukan sebagai hadis. Contoh, Ibu pernah dengar gini nggak? Makan sebelum tidak makan kecuali lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kan ada yang mengatakan hadis itu apa? Palsu. Bahkan ada yang mengatakan di dalam daftar hadis palsu pun tidak ada. Itu ternyata kalau kita baca dalam sirah. Seingat saya Imam As-Suyuti yang menceritakan itu. Seingat yang saya baca. Saya dulu pernah ngajar buku judulnya itu hadis-hadis palsu dan dhaif yang populer di Indonesia. Sehingga saya riwayat itu ada di dalam kitab Imam As-Suyuti. Ada dalam kitab itu. Jadi gini ceritanya itu Bu. Aukamakal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendapatkan hadiah dari Raja Mesir. Di antara hadiahnya apa Bu? Pertama Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, istri beliau yang awalnya budak beliau. Kemudian yang kedua, beliau dihadiahi para dokter untuk menjaga kesehatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, selama menjaga kesehatan Nabi loh, dokter itu nganggur, tengah-tengah. Enggak ada kerjaan. Akhirnya kalau bahasa sederhananya wis mulai aja, ndak usah dikene wis wong pulang aja, wong enggak ada kerjaan di sini. Akhirnya pulang ke Mesir kan. Kata Raja Mesir, loh kok mulai? Kok pulang ada apa? Nganggur ya Raja. Wong Nabi Muhammad itu orangnya sehat gitu. Oh, biar rahasia sehat Nabi Muhammad SAW. Ya, orang ini cerita, ini perkataan dokter, bukan perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau dibilang hadis, palsu. Ini bukan hadis, perkataan dokter itu yang mengatakan, rahasianya itu tidak makan kecuali lapar, berhenti makan sebelum kenyang.
Dan kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya jam makan. Makanya ini maknanya sahih, tidak ada masalah. Karena Nabi itu nggak punya jam makan. Ibu kalau baca sirah nabawiyah, Nabi itu punya jam tidur. Tapi Nabi nggak punya jam makan. Saya ulang, Nabi itu punya jam tidur. Jam makan tidak punya. Kapan tidurnya Nabi? Yang pertama hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, setelah Isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin dan keluarga, beliau sare tidur. Yang kedua, sebelum subuh, kalau beliau tidak berpuasa. Ya, beliau sholat malam, selesai sholat malam sebelum subuh. Kalau nggak saum, nggak sahur, beliau kata Siti Aisyah tidur sambil miring. Kadang tidur beneran, kadang tidur-tiduran, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang kita Siti Aisyah semua. Yang ketiga, sebelum zuhur, namanya qailulah. Nabi tidur sebelum zuhur. Jadi Nabi punya jam tidur. Dan sudah diriset oleh para ahli tidur. Di Amerika itu ada komunitas dokter dan doktor yang meneliti tentang hal itu. Namanya Sleep Foundation. Itu meneliti tentang tidur. Dan tidurnya Nabi itu termasuk tidur yang sehat. Makanya Anda yang dokter pasti paham kerja liver itu dari jam berapa, itu jam tidurnya Nabi itu. Maka jenengan tidur dari setelah Isya jam 9 misalnya sampai dengan jam 12 bangun, dengan tidur jam 12 jam 4 bangun sama-sama 4 jam itu rasanya beda. Kan begitu nggih? Pun. Terus kemudian qailulah siang itu sampai di Eropa itu difatwakan oleh para dokter-dokter itu agar masyarakat Eropa, Amerika itu tidur siang walaupun hanya dengan meletakkan kepala di atas meja. Itu terkonfirmasi dari beberapa mahasiswa yang kuliah di sana, cerita sama saya orang tua, betul Ustaz. Kalau di sana memang kita disuruh tidur siang walaupun hanya meletakkan kepala di atas meja. Saking pentingnya. Dan ini sehat sekali ternyata itu. Tidur di waktu-waktu yang Nabi sebutkan itu. Cuman yang nggak dibahas yang sebelum subuh itu. Gak tahu kenapa nggak dibahas itu, yang sebelum subuh itu. Kalau kita kayaknya bablas kalau kita ini. Tapi tidak apa-apa kalau Anda mau coba. Tapi Nabi itu enggak, kalau yang terakhir yang menjelang subuh itu kata Siti Aisyah kadang Nabi tidur, kadang Nabi tidur-tiduran. Itu seperti itu. Laya jenengan ketinggalan wassalam nih. Ketinggalan. Apa? Ya, itu. Jadi tapi jam makan monggo nanti dicek. Saya belum pernah tahu jam makannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sederhana kok. Kalau ada makanan ya dimakan, kalau nggak ada puasa sunnah mutlak hari itu beliau. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun jadi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan itu. Abu Hamid menyebutkan dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang pertama-tama dialami mayit apabila dia telah masuk kubur? Beliau menjawab, hai Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu pembantu rumah tangganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sering keluar masuk rumah Nabi sampai aroma tubuhnya wangi, karena Nabi itu wangi. Kerjaan utama beliau kalau Nabi lagi tausiah, beliau bagian jaga sendalnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, jadi sendal Nabi itu kan kayak sendal jepit itu loh Bu, dimasukkan ke tangannya gini. Terus Abdullah duduk sambil mendengarkan ceramahnya Nabi. Ya, jadi sendal Nabi dijaga. Saya tidak tahu kenapa sendal Nabi dijaga ya. Pada saat itu sudah ada maling sendal. Saya nggak tahu. Tapi betul itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud bagian jaga sendalnya Nabi kita Muhammad SAW. Nanti Anda baca dalam sirah itu. Kalau Nabi ceramah, tausiah itu ngasih tahu jihad gitu, itu sendalnya Nabi dijaga oleh Abdullah bin Mas'ud, dimasukkan ke tangannya gini. Terus beliau mendengarkan ceramahnya Nabi gitu. Ya, saya nggak tahu apakah saat itu sudah ada maling. Wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, hai Ibnu Mas'ud, belum ada seorang pun yang bertanya kepadaku mengenai ini selain kamu. Yang pertama-tama yang memanggil mayit itu adalah malaikat bernama Ruman.
Dia memeriksa ke segala penjuru kubur, maka katanya, "Hai hamba Allah, tulislah amalmu." Di riwayat yang lain diterangkan malaikat ruman itu adalah malaikat yang Allah ciptakan dari amal kita. Jadi kalau kita baik, bentuk malaikatnya ya baik. Baik kalau yang mati itu jahat, bentuk malaikatnya ya serem gitu. Mayit itu menjawab, "Saya tidak punya tinta ataupun kertas." Kata malaikat ruman, "Tidak mungkin," kata malaikat ruman itu. "Kain kafanmu itulah kertasmu, tintamu adalah air ludahmu, dan penamu adalah jarimu." Lalu malaikat itu memotong kain kafannya. Kemudian mayit itu mulai menulis. Meskipun di dunia dia tidak bisa menulis, dan ketika itulah dia ingat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya sendiri, bagaikan terjadi satu hari saja. Lalu malaikat melipat potongan kain itu dan menggantungkannya pada leher orang itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan firman Allah. Jadi kejadian itu berdasar firman ini. Yaitu di surah Al-Isra ayat 13. Ini saya bilang, kalaupun riwayat ini lemah, maknanya bisa sahih karena ada diceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu di surah Al-Isra ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Al-Isra ayat 13. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan kalung catatan amal perbuatannya pada lehernya. Itu ta'irahu maksudnya amalnya ya. Nah itu makanya saya bilang tadi, walaupun riwayat ini misalnya dilemahkan misalnya gitu ya, maka menjadi sahih maknanya karena sesuai dengan isi Al-Qur'an. Itu seperti itu. Dan ini yang menyampaikan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini mufassir beliau ini mufassir. Jadi insya Allah valid lah pernyataannya itu. Terus Imam Al-Qurtubi ini tafsirnya tipis sih, cuman 20.000 halaman. Nah, nanti bisa dicoba. Ya tipis, cuman 20.000 halaman kira-kira. Manakala semua itu telah selesai, maka dua malaikat penguji masuk ke dalam kubur. Mereka adalah dua malaikat hitam, bisa membelah bumi. Ini maksudnya intinya serem, jadi biru apa macam itu, pokoknya intinya serem gitu aja semuanya. Bisa membelah bumi dengan taringnya. Rambutnya terurai panjang menyapu tanah, suaranya menggelegar bagai halilintar, matanya bagai kilat menyambar, nafasnya menderu-deru bagai angin kencang. Di tangan masing-masing ada palu dari besi. Andaikan semua jin dan manusia bergabung untuk mengangkat palu itu, mereka takkan mampu mengangkatnya. Dan andaikan dihantamkan pada gunung yang terbesar, maka hancur leburlah ia. Manakala nyawa seorang mayit melihat kedua malaikat itu, maka gemetarlah ia dan lari pontang-panting, lalu masuk ke dalam lubang hidung mayit. Lalu masuk ke dalam lubang hidung mayit. Apa lagi masuk gitu? Nyawanya maksudnya ya. Nyawa itu lari pontang-panting masuk melalui hidung si mayit tadi itu. Maka mayit itu hidup mulai dari bagian dadanya, seperti halnya ketika menjelang kematian, sementara dia belum bisa bergerak, hanya dapat mendengar dan melihat saja. Maka kedua malaikat tersebut menyuruh mayit itu duduk dan memulai pertanyaan dengan keras. Mereka membentaknya dengan bengis, padahal tanah bagi mayit itu sudah seperti air saja. Kemana dia bergerak, tanah itu tembus. Kemudian kedua malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu?" dan seterusnya. Kalau saya bahas ini panjang, saya kira sudah beberapa kita terangkan di pembahasan sebelumnya. Monggo sebelum saya tutup yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Isinya sih mirip-mirip dengan yang tadi lah, yang sahih-sahih tadi. Nggih, monggo. Nggih. Oh nggih, sampun? Nggih. Saya pernah mendengar penjelasan itu. Cuman saya termasuk yang memegang prinsip ini ya. Kalau bicara perkara gaib,
apalagi perkara ruh ya, itu harus kembali kepada penjelasan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan yang sampai kepada kita dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ruh itu lepas dari badan, dia langsung berada di satu alam namanya alam barzah. Tergantung apakah dia berada di illiyin dalam golongan orang-orang yang bahagia atau di sijjin yang menderita itu. Tapi itu semuanya barzah. Nah, sehingga kecuali orang-orang yang mati syahid nanti, itu dia berada di surga dan seterusnya itu. Tapi terlepas dari itu, kalau ada yang menjelaskan bahwa kemudian dia masih berada di rumahnya selama 7 hari bla 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 itu, nun sewu nggih, nanti ditanya saja riwayatnya. Karena saya sampai detik ini belum pernah baca riwayat yang begitu. Saya sendiri ya belum pernah baca riwayat yang begitu. Tapi penjelasan saya pernah dengar, tapi saya termasuk yang tidak sependapat. Karena sementara yang saya pegang adalah ya tadi itu prinsip yang saya pegang tadi itu, yaitu kalau ngomong perkara yang gaib itu harus kembali pada informasi yang menciptakan kegaiban itu. Siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya kadang diberitahu orang, itu ada orang saat meninggal dunia saat melahirkan jadi kuntilanak. Itu saya sempat marah itu. Iki wong wis mati kok difitnah rek ya apa? Ini yang mati, ini sudah di alam barzah. Yang nongol itu jin, saya bilang gitu. Karena informasinya begitu yang sampai kepada kita. Dan kalau kita nanti menduga gini itu nanti malah nun sewu kemana-mana nanti ngomongnya malah. Ngoten nggih, itu sependek yang saya pahami nggih. Jadi saya termasuk yang berpegang pada dalil yang mengatakan bahwa mereka sudah tertawan di alam barzah. Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu loh Bu. Atau Az-Zumar ayat 30 surah ke-39 ayat 42 itu. Itu diantaranya. Hadisnya sudah kita bahas, ayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Jadi itu yang saya pegang ya. Adapun ada yang mengatakan seperti Ibu bilang tadi itu, tolong nanti tanyakan saja dasar riwayatnya di mana Ustadz, gitu aja. Tidak apa-apa, tanya aja, tidak apa-apa. Ya kalau sahih kita terima hadisnya. Tapi kalau misalnya enggak jelas riwayatnya, ya nun sewu, kalau saya entar dulu deh, saya enggak berani meyakini itu gitu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.